Si teh hijau ingin merayu suamiku, tapi dia adalah seorang bucin akut, adik perempuanku, si anak itu, berani-beraninya menginginkan suamiku. Tapi suamiku, ya ampun, adalah seorang pria gila cinta sejati, mencintaiku sampai tingkat buas. Suatu hari, adikku diam-diam mengenakan jubah mandi, mendekat dari belakang dan memeluknya, mengira akan berhasil. Siapa sangka suamiku tanpa basa-basi langsung memelintir tangannya hingga patah. Dia menjerit seperti babi disembelih. "Kamu tahu betapa susahnya aku mendapatkan kakakmu? Hah? Lain kali masih berani macam-macam, bukan cuma tangan yang kupatahkan. Lehermu juga, mengerti?" Adikku ketakutan setengah mati, berguling-guling kabur, mungkin sampai terkencing-kencing. Suamiku, Bayu, benar-benar seorang pria gila karena cinta. Saat melamarku, dia berlutut dengan mata bersinar seperti lampu sorot, menyatakan dengan lantang, "Sayang, aku bersumpah akan melindungimu sampai mati. Ibuku bisa berenang, sertifikat rumah atas namamu, anak kita juga akan memakai nama belakangmu. Tapi sebaiknya jangan putus, aku tidak mau kamu menderita, dan aku juga tidak tahan kehilanganmu." Mendengarnya aku merinding, manis sekaligus keren, persis seperti drama di televisi. Takut aku kabur, setelah melamar, dia langsung menyeretku untuk mendaftarkan pernikahan, secepat kilat. Belum sempat aku mencerna, dia sudah membalik nama seluruh asetnya menjadi atasku. Melihat deretan angka 0 di rekening bank, aku girang bukan main, merasa sangat aman, seperti baru saja memenangkan lotre. Orang tua mertuaku juga tidak kalah, benar-benar mendukung putra mereka habis-habisan. Mereka bahkan belajar berenang karena masalah ini, katanya, "Rina, kamu setuju menikah dengan Bayu adalah berkah bagi keluarga kami. Berenang baik untuk kesehatan, jangan sungkan." Selesai bicara, masing-masing menyodorkan kartu bank. Katanya di dalamnya ada 1 miliar rupiah. Ya Tuhan, kartu tipis itu terasa seberat emas batangan, tanganku gemetar saat memegangnya. Mereka bicara dengan lembut, tapi aku tahu betul, mereka takut aku tidak tahan dengan sifat gila Bayu. Kalau sampai aku kabur, dia akan berubah menjadi binatang buas, mengamuk di seluruh rumah. Bayu itu, kalau dibilang baik, dia suami yang setia. Kalau dibilang jelek dia anjing gila tulen. Sifat posesifnya begitu kuat sampai mengerikan, seolah-olah jika aku berjalan melewati pria lain, dia akan menggeram seperti ingin mencabik-cabiknya. Tapi aku justru suka sifat itu. Kenapa? Karena orang tuaku selingkuh dan bercerai sejak aku masih kecil, membuatku tidak percaya pada cinta. Bersama Bayu, aku merasa sangat aman, seperti terbungkus dalam sangkar kaca. Dia kaya, tampan, perutnya six-pack, sifatnya sedikit gila tapi sangat setia. Asal aku cemberut sedikit saja, dia langsung panik, mondar-mandir seperti ayam kehilangan induk. Saat membawa Bayu ke rumah untuk diperkenalkan, adik perempuanku, Sari, terus menatapnya seolah ingin menelannya. Aku langsung tahu anak ini kambuh lagi sifatnya yang suka merebut. Sejak kecil dia suka merebut mainan, makanan, bahkan milikku. Tapi Bayu bukan barang yang bisa dia rebut sesuka hati, mimpi saja. Saat makan malam keluarga, ibuku, ya ampun, wajahnya lebih tebal dari tembok, dia mencari tahu kekayaan keluarga Bayu secepat peretas. Hari itu aku sedikit lelah, Bayu membuatkan air gula merah untukku. Saat itulah ibuku melempar bom, "Rina, pacarmu hebat sekali, tapi tidak cocok denganmu. Bagaimana kalau kamu serahkan Bayu pada adikmu?" Sari kan cantik, lincah, lebih serasi berdiri di sampingnya. Aku tertawa sampai hampir terjatuh. Dari mana ibuku mendapatkan kepercayaan diri untuk mengatakan itu? Sari, putri ibuku dari suami keduanya, wajahnya jelas hasil operasi. Mata sipit, hidung pesek, sejak usia 18 tahun sudah akrab dengan pisau bedah. Sekarang kelihatannya mulus, tapi jelas palsu, penuh bau silikon. Melihatku tidak bereaksi, ibuku marah. "Anak sialan, kakak tidak tahu cara mengalah pada adiknya. Suami sebagus ini berikan pada adikmu." Dia menghela napas mengeluh. Membesarkan anak sebesar ini benar-benar sia-sia, tidak tahu berterima kasih. Aku benar-benar terkejut. Seberapa tidak tahu malunya ibuku sampai berani berkata seperti itu? Waktu kecil setelah orang tuaku bercerai, ayahku rutin mengirim uang tunjangan, tapi ibuku tidak pernah menggunakannya untukku. Baju baru tidak ada, mainan, mimpi saja.
Tetangga yang kasihan memberiku baju bekas, bahkan ibu tiri dari ayahku diam-diam memberiku uang tabungan untuk membantuku. Sejak usia 8 tahun, aku sudah mencuci baju dan memasak sendiri. Beranjak dewasa, aku bekerja paruh waktu setiap liburan musim panas untuk membayar uang sekolah dan membeli perlengkapan belajar sendiri. Aku berjuang sendiri untuk mencapai posisiku sekarang. Sementara ibuku memperlakukan Sari seperti putri raja, apapun dialahkannya, sementara aku diperas habis-habisan. Bayu membawa segelas air gula merah, ibu dan Sari langsung diam 1000 bahasa. Dia mengambil sesendok, meniupnya agar dingin, menyuapiku minum, suaranya semanis tebu, biar aku suapi, panas. Aku sedikit malu karena ada orang lain, bilang mau minum sendiri. Dia mengangkat alis, tersenyum keren. Aku menyuapi istriku, siapa yang berani berkomentar? Sari tertawa canggung. Kami mana berani berkomentar? Melihat Mas Bayu begitu perhatian pada kakak, kami ikut senang. Tapi aku juga iri sekali, kakak hanya sakit perut tapi Mas Bayu sampai menyuapi langsung, orang yang tidak tahu bisa mengira kakak patah tangan. Kata-kata ini jelas menyindirku berlebihan, tapi Bayu bukan orang biasa. Dia menggebrak mangkuk ke meja, matanya sedingin pisau. Kamu mendoakan istriku celaka? Sari ketakutan sampai air matanya hampir tumpah, tergagap. Aku hanya memuji Mas Bayu baik. Dia tersenyum sinis, sebaiknya tidak ada niat lain. Anak itu gemetar ketakutan, baru bisa tenang setelah beberapa saat, tapi masih belum tahu diri. Dia berkata dengan manja, Mas Bayu, aku juga sedang datang bulan, bisa buatkan aku segelas air gula merah. Nada suaranya membuatku merinding. Bayu tersenyum tipis. Tanganmu patah atau kakimu patah sampai tidak bisa buat sendiri? Rina itu istriku, kamu itu apa? Kalimat setajam pisau itu membuat Sari menangis dan lari ke kamarnya. Aku sambil menikmati air gula merah sambil menonton drama, merasa sangat puas. Bayu benar-benar tulang yang keras, bukan sesuatu yang bisa digigit Sari sesuka hati. Beberapa saat kemudian, Sari keluar. Melihat hanya ada aku di ruang tamu, dia menggeram, Rina, jangan senang dulu. Dulu aku bisa merebut desainmu, sekarang aku juga bisa merebut suamimu. Aku menyeringai. Oh, silakan coba. Dalam hati, gelombang kemarahan bergejolak. Tahun pertama kuliah, aku menggambar puluhan desain untuk mendaftar beasiswa arsitektur di luar negeri. Hasilnya, Sari mencurinya dan mengirimkannya atas namanya. Dia diterima di universitas impianku, sementara aku tertinggal, merasa sangat sakit hati. Tapi Sari hanyalah cangkang yang indah, isinya kosong. Tanpa aku, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sari, anak itu bukan apa-apa. Dia harus berjuang 2 tahun lagi baru bisa lulus dengan susah payah. Sementara aku, seumur hidup merasa getir karena masalah ini. Kalau bukan karena nenek dari keluarga Sari pernah baik padaku, seumur hidup ini aku bersumpah tidak akan pernah menginjakan kaki di rumah itu lagi. Tapi sekarang nenek sudah dibawa paman bungsu ke tempat lain, aku tidak punya alasan lagi untuk kembali. Sedang menggerutu, tiba-tiba suara Bayu terdengar dari belakang, sedingin es, kamu sedang mengomel apa? Sari terkejut, berbalik melihatnya dengan ekspresi acuh tak acuh, langsung memasang senyum manis. Mas Bayu, aku baru lulus kuliah tapi belum dapat pekerjaan. Mas punya perusahaan desain keren? Boleh aku magang di sana? Bayu meliriknya dari atas ke bawah, begitu lama sampai aku pikir dia akan terkencing-kencing. Lalu dia menyeringai dan menjawab singkat. Boleh? Sari girang bukan main, berteriak, Mas Bayu hebat sekali, aku cinta mati sama Mas. Tapi senyum Bayu lebih dingin dari es, matanya tidak ada kehangatan sedikit pun, hanya bergumam, ini yang harus kulakukan, aku langsung tahu anak ini akan celaka. Bayu tahu betul soal Sari yang bermain curang dan merebut desainku tahun itu. Sekarang dia akan menerima akibatnya tapi masih naif mengira berhasil memancing ikan besar, tersenyum lebar seperti menang lotre. Keesokan harinya, Sari berdandan menor seperti merak ikut kontes kecantikan, masuk ke perusahaan dengan angkuh seperti ratu. Saat aku dan Bayu tiba, kami mendengarnya sedang membual pada rekan kerja, suaranya sombong sampai mau meruntuhkan langit-langit. Perusahaan ini susah sekali masuknya. Untung aku punya hubungan spesial dengan Mas Bayu. Rekan kerja penasaran. Spesial bagaimana? Sangat dekat, Sari tersipu, pura-pura malu. Sudahlah, jangan tanya lagi,
Mas Bayu itu orangnya tertutup, tidak mau mengekspos hubungan dekat kami. Dia pura-pura misterius, tapi jelas ingin seluruh dunia berpikir Bayu adalah pacarnya. Rekan kerja saling berpandangan, seolah berkata, anak ini membualnya keterlaluan, dalam hati pasti meremehkannya. Bayu adalah pria paling setia. Hari aku masuk perusahaan, dia langsung mengumumkan hubungan kami, katanya ingin aku merasa aman, tapi sebenarnya takut ada pria lain yang mendekat. Hari menerima akta nikah, dia senang bukan main, meliburkan seluruh perusahaan selama 3 hari, bahkan menyatakan akan mengulanginya setiap tahun. Rekan kerja berterima kasih padaku, menganggapku sebagai penyelamat. Sekarang melihat Sari yang tidak tahu malu berpura-pura menjadi istri Bayu, mereka jelas tidak suka tapi tidak mengatakannya langsung, hanya melirik sinis. Sari tetap santai, tersenyum cerah. Siapa yang bisa bantu aku buat desain ini? Bantu aku berarti bantu kita semua. Dia pikir rekan kerja akan menyanjungnya. Siapa sangka semua dia menatapnya seperti menonton monyet sirkus. Aku yang berdiri di sampingnya merasa malu. Manajer Budi tertawa sinis. Sudahlah, perusahaan ini tidak menampung orang tidak berguna. Kalau Sari tidak bisa kerja, silakan angkat kaki. Sari terkejut. Wajahnya berubah dari percaya diri menjadi panik. Dia meninggikan suara, Anda berani bicara begitu pada saya? Tidak takut Mas Bayu tahu dan memecat Anda? Lalu dia berkata dengan sombong, hubungan saya dengan Mas Bayu lebih dekat dari yang kalian bayangkan. Budi mengangkat alis. Dekat bagaimana? Coba ceritakan. Sari membuka kartunya. Jujur saja, saya akan menjadi orang terdekat Direktur Utama Bayu. Seluruh rekan kerja tertawa terbahak-bahak seolah mendengar lelucon murahan. Sari bingung, tertawa apa? Mereka ramai-ramai menyindir. Takut kamu tidak tahu, kami ingatkan saja, Mas Bayu sudah punya istri. Kak Rina jauh lebih pintar dan cantik darimu. Kalau Mas Bayu sampai melirikmu, pasti matanya sudah buta. Kamu kebanyakan baca novel romantis ya? Pura-pura jadi pacar Mas Bayu. Kamu pikir kami bodoh dan percaya? Tidak tahu kamu bodoh benaran atau sengaja menurunkan IQ kami semua. Rekan kerjaku sangat terus terang, tidak ada basa-basi. Sari marah sampai matanya memerah, kelopak mata palsunya berkedip-kedip, air matanya berlinang, tampak sangat menyedihkan. Tapi rekan kerjaku tidak peduli, bahkan menyindir lebih kejam. Oh, menangis ya? Tadi kan sombong sekali. Menangislah lebih keras, aku suka sekali melihat teh hijau menangis. Sari benar-benar hancur. Bertahun-tahun ini dia melatih kemampuan teh hijaunya sampai tingkat dewa. Kemanapun pergi selalu membuat orang iri, tapi kali ini dia jatuh telak, gagal total. Dia sambil menangis sambil menutup mulut, lari ke pintu. Tepat pada saat itu, dia melihat aku dan Bayu berdiri di pintu masuk. Wajahnya yang tebal masih bisa berteriak. Rina, kenapa kamu ada di perusahaan ini? Aku mengangkat bahu. Karena aku kerja di sini, bodoh ya? Sari kesal, kenapa kamu tidak bilang sebelumnya? Membuatku malu saja. Aku tersenyum sinis. Oh, aku tidak tahu wajahmu setebal itu sampai berani berpura-pura jadi istri Bayu. Maaf ya, sudah merusak mimpimu jadi nyonya besar. Sari merasa bersalah dan berkelit. Rina, aku tidak berpura-pura jadi istri Mas Bayu, aku hanya bilang kami dekat. Dia kan kakak iparku, hubungannya memang dekat. Apa aku salah? Dia meyakinkan dirinya sendiri lalu menoleh pada Bayu sambil menangis. Mas Bayu, Kak Rina, kalian harus membelaku. Jelas-jelas rekan kerja salah paham dan menertawakanku, aku sedih sekali. Tapi Bayu tidak mudah tertipu, dia tersenyum dingin. Sudahlah, semua orang punya otak, jangan berakting lagi. Sari pura-pura dianiaya, Mas Bayu, aku tidak begitu. Dia memotongnya dengan tajam. Jangan panggil aku Mas Bayu. Aku tidak punya adik perempuan tidak tahu malu sepertimu. 2 kata kakak ipar sudah kamu hapus dari kamusmu ya? Sari dimarahi habis-habisan, marah sampai menangis, menatapku tajam seolah aku penyebabnya. Bayu meliriknya, suaranya penuh arti. Sari, aku menghormati Rina makanya membiarkanmu masuk perusahaan. Kalau masih berani bermimpi macam-macam, enyah saja. Mendengarnya, dia menunduk dan lari ke toilet, mungkin untuk cuci muka agar tidak terlalu malu. Setelah itu aku bertemu lagi dengannya di pantry. Sari menatapku, matanya memancarkan kebencian.
Rina, hari ini kamu senang sekali ya? Melihatku malu pasti puas sekali. Aku tersenyum cerah. Oh, tebakanmu benar, pintar sekali. Sari menarik napas dalam-dalam seolah bersiap naik ring, berusaha tenang lalu berkata dengan angkuh, "Jangan senang dulu, kamu pikir Bayu sangat mencintaimu? Kalau benar-benar cinta, dia tidak akan membiarkanku masuk perusahaan ini. Pasti karena ada kamu di sini, dia jadi sungkan menunjukkan perasaannya padaku." Aku terbelalak. Anak ini salah minum obat ya? Dia masih santai, tersenyum percaya diri seperti ratu kecantikan. Cepat atau lambat aku akan mendapatkan Bayu. Sama seperti waktu kecil, apapun milikmu yang kuinginkan, pasti kudapatkan. Aku terkejut dengan tingkat delusinya, tapi tetap tersenyum sinis. Iya, sebelum bermimpi mendapatkan Bayu, tolong selesaikan pekerjaanmu dulu ya, Nona Teh Hijau. Wajah Sari langsung masam, lebih jelek dari saat dimarahi Bayu tadi pagi. Rencana awalnya adalah berpura-pura menjadi orang spesial Bayu agar rekan kerja menyanjungnya, lalu dengan santai merayunya. Siapa sangka baru mulai sudah dibongkar rekan kerja. Hancur lebur seperti ayam sakit. Selama 2 tahun terseok-seok di kampus, dia sibuk foya-foya, pengetahuannya kosong melompong. Hanya dalam 1 pagi, dia sudah membuat banyak kesalahan, dimarahi habis-habisan oleh manajer Budi. Dari Teh Hijau yang angkuh menjadi pegawai rendahan yang menderita. Tepat pada saat itu, Budi muncul dan membentak, "Sari, dokumen yang kusuruh fotokopi mana? Masih sempat berdiri di sini gosip." Melihat Budi, dia menciut seperti tikus melihat kucing. Dengan lirih berkata, "Saya segera fotokopi." Dia kabur. Budi menoleh padaku sambil mengedipkan mata. "Rina, tenang saja, kami akan awasi anak ini ketat. Tidak akan kubiarkan dia mendekati direktur utama Bayu." Aku tertawa berterima kasih. "Pa, tapi hidup tidak sesederhana itu." Tak lama kemudian, Sari tetap mencari cara untuk mendekati Bayu. Saat istirahat makan siang, rekan kerja sedang mengantuk. Dia diam-diam membuat secangkir kopi dan masuk ke kantor Bayu. Dia sedang berdiri di depan jendela menelepon, melihatnya masuk, dia mengerutkan kening. "Siapa yang mengizinkanmu masuk?" Sari pura-pura tidak dengar, bersikap genit, "Mas Bayu, jam segini masih bekerja, pasti lelah ya? Minum kopi buatanku, langsung segar." Bayu mengerutkan kening, suaranya sedingin es. "Budi tidak memberitahumu? Tidak boleh masuk sini tanpa izin, keluar." Sari masih keras kepala. "Mas Bayu, aku hanya peduli padamu." Dia memotongnya dengan tajam. "Ku bilang keluar." Dia pura-pura patuh. "Baiklah. Kopinya kutaruh di meja, jangan lupa diminum ya." Tapi sifat Sari tidak mudah menyerah. Baru berjalan 2 langkah, dia berteriak, "Mas Bayu," kakiku terkilir, lalu sengaja memiringkan badan, pura-pura jatuh ke pelukan Bayu. Dia dengan santai mundur selangkah. Sari tidak sempat mengerem, jatuh tersungkur di lantai, kesakitan menjerit setengah asli setengah palsu. Aku yang sedang tidur siang di ruang istirahat Bayu, mendengar keributan, keluar dan jengkau melihat seluruh drama itu. Sari mengeluh, "Mas Bayu, kenapa tidak menolongku? Sakit sekali." Bayu dengan santai menjawab, "Aku fobia kebersihan." "Sekarang kamu bisa merangkak keluar." Sari mengulurkan tangan, berpura-pura lemah. "Mas Bayu," kakiku terkilir, "gendong aku." Bayu menyeringai, tersenyum sinis. "Gendong kamu?" Dia pikir ada kesempatan, mengangguk cepat. "Iya, Mas Bayu, gendong aku." Dia mendekat, menatapnya dari atas. "Dibanding menggendong, aku lebih ingin menendangmu keluar. Pergi sendiri atau kutendang?" Aku tidak tahan, tertawa terbahak-bahak. Bayu saat itu baru melihatku, melirik Sari, suaranya dingin, "Kamu berisik sekali sampai membangunkan Rina, pergi sana." Sari bingung, "Aku jatuh separah ini tapi kamu peduli pada dia?" Mata Bayu setajam ular berbisa, membuatnya takut dan tidak berani membantah. Naluri bertahan hidupnya bangkit, dia merangkak bangun dan kabur. Bayu memelukku, menyandarkan dagunya di bahuku, pura-pura seperti kucing malas. "Rina, anak ini menyebalkan sekali, menghadapinya melelahkan." Aku mengusap rambutnya, tertawa. "Pecat saja dia, selesai masalah." Dia menggelengkan kepala, berbisik, napasnya yang panas menerpa leherku. "Tidak bisa.
Aku masih harus membantumu balas dendam. Kalau dia tidak di sini, bagaimana drama yang sudah kusiapkan bisa berjalan? Lalu dia mendekatkan bibirnya ke telingaku, suaranya serak. Rina, malam ini kamu harus menggantinya ya. Wajahku memanas, entah karena napasnya atau kata-kata godaannya. Aku menepuk pelan bahunya. Lelah ya istirahat, jangan main-main terus. Dia mencium keningku, matanya bersinar. Melihatmu, lelahku hilang. Tapi aku benar-benar lelah. Semalam dia menyiksaku sampai punggungku sakit, pagi ini aku bahkan terlambat masuk kerja. Untung aku bosnya, tidak ada yang berani memotong gaji. Sari setelah insiden jatuh terkilir untuk sementara waktu diam. Sebulan kemudian, perusahaan mengadakan acara team building tahunan yang sangat mewah. Semua orang memilih tujuan, perusahaan menanggung tiket pesawat dan hotel, bahkan memberikan uang saku tambahan. Setelah sampai, foto bersama, lalu bebas beraktivitas. Kali ini kami memilih sebuah pulau eksotis. Selesai foto kelompok, semua orang berpencar. Tepat saat aku dan Bayu hendak pergi ke pasar ikan, Sari mendekat, menggigit bibir, suaranya memelas. Mas Bayu, Rina, boleh aku ikut? Aku tidak kenal siapa-siapa, aku takut. Aku meliriknya, takut apaan? Bayu memanggil asistennya, Budi, untuk membelikan tiket pulang untuk Sari agar dia tidak takut lagi. Sari panik. Mas Bayu, bukan itu maksudku. Aku mau ikut kalian, dengan kalian aku merasa aman. Dia melirikku, pura-pura lemah. Kakak, izinkan Mas Bayu ya. Kalian egois, hanya mau dunia berdua, tidak peduli aku hidup atau mati. Aku tersenyum sinis, melirik Bayu. Sari ingin memecah belah, tapi tergantung apakah dia mau bekerja sama. Benar saja, Bayu sedingin es. Sari, aku memang ingin menikmati dunia berdua dengan Rina. Kalau masih berani mengganggu, akan kubuat kau tahu betapa berbahayanya dunia ini. Matanya setajam pisau membuatnya gemetar ketakutan, menggelengkan kepala cepat. Baiklah, aku pergi sendiri, tidak mengganggu lagi. Dia kabur, aku dan Bayu akhirnya bisa tenang. Kami berdua berjalan-jalan di pasar ikan, memilih sendiri beberapa hidangan laut segar dan meminta restoran untuk memasaknya. Meskipun tidak memasak sendiri, memilih bahan-bahannya sudah membuatku sangat senang. Makanannya lezat sekali, kami berdua puas, menikmati momen manis. Keesokan harinya, kami ikut terjun payung dan selancar, semua permainan yang memacu adrenalin. Aku tidak bisa berselancar, tapi berkat bimbingan sabar Bayu, aku juga bisa sedikit bergaya. Sedang asyik berselancar, Budi menelepon memberitakan kabar panas. Sari masih terus bertanya-tanya tentang kalian berdua. Sepertinya dia belum menyerah pada direktur utama. Hati-hati ya. Aku tersedak air laut. Oh ya, aku dan Bayu tidak menginap di hotel yang sama dengan rekan kerja. Dia menyewa seluruh presidential suite di sebuah resor bintang 5, sangat mewah. Bayu sejak kecil sudah terbiasa hidup mewah. Sejak pacaran denganku, dia semakin memanjakanku, tidak membiarkanku kekurangan apapun. Dia menghabiskan uang seperti air. Terkadang aku merasa boros, tapi bagi pria gila cinta seperti Bayu, sebanyak apapun tidak cukup. Dia bilang aku pantas mendapatkan seluruh dunia. Benar-benar gila cinta yang tak tertolong, tapi aku suka. Setelah bermain 2 hari, aku lelah sekali. Bayu justru sangat kuat. Siang hari dia membawaku kemana-mana, malam hari menyiksaku sampai kelelahan. Hari ketiga, aku tidur sampai siang, makan seadanya, lalu tidur lagi sampai malam. Diam-diam aku pergi ke spa hotel untuk bersantai. Baru saja mau menitipkan tas, Bayu menelepon bertubi-tubi. Rina, kamu di mana? Aku buru-buru menjawab, di spa khusus wanita, jangan khawatir. Dia berkata dengan suara berat bercampur sedikit kesedihan. Rina, kamu sudah bosan padaku ya? Aku tertawa kecil, membujuknya dengan manis. Tidak, aku paling cinta padamu. Tapi kamu membuatku sangat lelah. Aku bukan pahlawan super, aku juga bisa capek. Setelah serangkaian kata-kata manis, dia melunak. Baiklah, aku tunggu kamu pulang. Menutup telepon, aku melihat sekilas bayangan yang mirip Sari di sudut spa, tapi setelah dilihat lebih teliti, itu hanya seorang staf. Mungkin aku salah lihat. Setelah menitipkan tas, aku masuk spa dan bersantai,
rasanya seperti di surga. Siapa sangka baru berpisah sebentar, Bayu sudah kena drama. Saat aku keluar, aku melihatnya menunggu di luar pintu. Aku tertawa, ya ampun, tergila-gila pada istri sampai tidak bisa berpisah sedetik pun ya. Dia berkata dengan serius, Rina, aku hampir kehilangan kesucianku. Aku terkejut, wajahku berubah warna. Ada apa? Dia menceritakan kembali, suaranya penuh kekesalan. Setelah aku pergi ke spa, Bayu, pria yang selain aku hanya suka mencari uang untuk kuhabiskan, masuk ke ruang kerja di apartemen super mewah itu untuk menangani pekerjaan. Sambil menungguku, beberapa saat kemudian, matanya lelah, dia berdiri di depan jendela memandangi lampu kota. Tiba-tiba seseorang memeluknya erat dari belakang. Refleks pertamanya, dia mengira aku yang pulang karena selain aku, siapa yang bisa masuk ke ruangan ini, tapi kemudian dia merasa ada yang salah. Aku bukan tipe yang aktif memeluk dengan genit. Dia menunduk dan menyadari tangan yang memeluk pinggangnya tidak mengenakan cincin kawin. Ternyata bukan aku, melainkan wanita lain. Dia sangat marah, merasa jijik seperti disiram air comberan. Dia tahu aku paling benci pengkhianatan. Orang tuaku bercerai karena perselingkuhan. Waktu kecil mereka sering bertengkar, sedikit-sedikit menyalahkanku, bilang kalau bukan karena aku, mereka sudah lama berpisah, seolah-olah mereka sangat menyayangiku. Setelah bercerai, ibu mendapatkan hak asuhku, berjanji akan merawatku dengan baik, tapi semua itu bohong. Dia mengkhianatiku sejak kecil, membuatku kehilangan kepercayaan pada cinta, berpikir pernikahan hanyalah rangkaian drama pengkhianatan, pertengkaran, lalu perpisahan. Sampai aku bertemu Bayu, pria gila cinta yang seperti ngengat menerjang api, mencintaiku tanpa pamrih, barulah aku berani membuka hati. Aku mencintainya, tapi jika dia berani berkhianat, aku akan pergi tanpa menoleh ke belakang. Bayu tahu betul itu, jadi dia paling takut aku salah paham dan meninggalkannya. Kemarahannya meledak, tanpa ragu dia langsung mematahkan tangan wanita itu. Jeritan seperti babi disembelih terdengar, dia berbalik dan melihat Sari mengenakan jubah mandi, di dalamnya kosong, niatnya sudah jelas. Dia kesakitan sampai wajahnya meringis, keringat bercucuran, tangannya yang patah terkulai lemas, disentuh sedikit saja langsung menjerit. Bayu menyipitkan mata, berbahaya. Bagaimana kamu bisa masuk sini? Sari ketakutan, suaranya gemetar. Saya, mengambil kartu kamar Rina. Dia menggeram, Rina di mana? Apa yang kamu lakukan padanya? Dia hancur, tangannya patah tapi Bayu masih hanya mengkhawatirkanku. Di bawah tatapan tajamnya, dia tergagap. Saya tidak melakukan apa-apa padanya. Saya mengambil kartunya dari loker, melihatnya memasukkan kode sandi. Bayu mendekat. Dia gemetar seperti daun kering, menangis. Jangan mendekat. Dia berkata dengan dingin, Enya. Seperti mendapat pengampunan, Sari berguling-guling keluar dari kamar. Bayu mencium bau parfum murahnya yang menempel di tubuhnya, jijik sampai mandi 3 kali, membuang semua pakaian yang disentuhnya. Memikirkan pemandangan menjijikan tadi, dia menjadi gila, hanya ingin bertemu denganku untuk membersihkan matanya. Maka dia langsung datang ke spa. Dia memelukku erat, menghirup dalam-dalam leherku. Tetap bau istriku yang paling wangi, aku mengusap pipinya, tertawa. Kamu juga wangi? Baru mandi ya? Dia mengerutkan kening, harus pakai seliter sabun mandi untuk menghilangkan bau parfum busuk anak itu. Lalu dia melanjutkan. Aku mematahkan tangan Sari. Ibumu pasti akan menelepon dan membuat keributan. Kalau dia menelepon, jangan diangkat, biar aku yang urus. Aku mengangguk. Dengan Bayu di sisiku, rasanya benar-benar aman seperti pohon besar yang menahan semua drama, membuatku bisa tenang menggambar desain. Belakangan ini, desain museum pribadiku dilirik oleh sebuah perusahaan besar. Kami sedang bernegosiasi kontrak. Jika tidak ada halangan, karyaku akan terwujud dari kertas menjadi nyata. Memikirkannya saja sudah membuatku sangat senang, ingin melompat-lompat. Tapi kemudian kenangan lama menusuk kegembiraanku. Teringat Sari yang merebut kesempatanku untuk kuliah di luar negeri, hatiku masih terasa getir. Jika tahun itu aku bisa belajar lebih banyak hal-hal canggih, mungkin mimpi ini sudah terwujud sejak lama. Meskipun begitu, hidup adalah permainan kartu. Dapat yang ini, hilang yang itu. Jika aku kuliah di luar negeri, aku tidak akan bertemu Bayu,
apalagi menikah dengannya. Dan hidupku tanpa dia benar-benar akan menjadi bencana. Oh ya, cerita tambahan agar lebih seru. Aku kenal Bayu sejak lama, pertama kali bertemu saat kelas 11. Dia baru pindah sekolah, menabrak sesuatu dengan motornya, kakinya patah dan terbaring di rumah. Sementara aku, dipaksa ibuku berhenti sekolah untuk dinikahkan dengan seorang pria tua yang jauh lebih tua dariku, hanya karena beberapa puluh juta uang mahar. Aku menolak, ibuku bermain kotor, membiarkan pria itu menyelinap ke kamarku tengah malam. Aku mengambil pisau dan menempelkannya di leherku, mengancam akan bunuh diri. Pria itu ketakutan dan kabur. Saat itu Bayu adalah seorang remaja pemberontak, penyendiri, membenci orang tuanya karena hanya peduli pada uang, tidak peduli padanya. Meskipun kakinya patah, mereka tetap sibuk berbisnis di luar negeri, meninggalkannya pada pengurus rumah. Melihatnya di sekolah berjalan tertatih-tatih, aku berinisiatif menawarkan untuk merawatnya. Dia bertanya, "Mau apa?" Aku dengan santai menjawab, "Boleh aku numpang di rumahmu?" Dia langsung setuju. Bayu kelihatannya dingin dan sulit didekati, tapi sebenarnya mudah diajak bicara, tidak pernah mempersulitku. Kakinya sembuh, dia juga tidak mengusirku, cocok sekali. Aku tinggal di sana sampai lulus SMA. Kami berdua seperti dua orang yang kurang kasih sayang, saling menghangatkan di masa-masa sulit. Setelah lulus, dia kuliah di luar negeri, sementara aku kuliah di kota lain. Dia sering mengirim pesan, tapi aku sibuk bekerja paruh waktu mencari uang, perlahan kehilangan kontak. Dia pernah mengirimiku uang, tapi aku menolaknya karena dia sudah terlalu banyak membantuku. Baru setelah lulus, aku bertemu lagi dengannya saat dia pulang. Di bawah pengejarannya yang super intens, kami pacaran lalu menikah, persis seperti skenario film romantis. Pagi berikutnya, seperti yang diduga Bayu, ibuku menelepon, suaranya garang menuntut pertanggungjawaban. Dia mengambil telepon dan masuk ke ruang kerja. Entah apa yang dia katakan, saat ibuku menelepon lagi, sikapnya berubah drastis. Dia dengan sopan mengatakan agar aku tidak perlu khawatir dengan luka Sari, beberapa bulan akan sembuh. Aku penasaran bertanya pada Bayu apa yang dia lakukan sampai ibuku begitu takut. Dia dengan santai bercerita, dia mengancam ibuku bahwa dia telah memasang kamera di ruang kerja, siap menyebarkan video ke seluruh dunia untuk menunjukkan betapa hebatnya putrinya. Dia juga menekankan bahwa Sari lulus tapi masih menganggur, dia bisa dengan mudah membuatnya tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Ibuku takut anak kesayangannya celaka, terpaksa mengalah. Aku bertanya, "Benarkah ada kamera?" Dia tersenyum licik. "Hotel pasang kamera, aku jadi orang mesum dong, tapi aku yakin, ibumu tidak berani tidak percaya." Benar saja, ibuku sangat menyayangi Sari sampai tidak membiarkannya menderita sedikit pun. Dialah yang telah memanjakannya sampai menjadi manja. Setelah 2 bulan dirawat, Sari dengan tidak tahu malu kembali ke perusahaan. Bukan karena dia masih bermimpi pada Bayu setelah malu besar. Dia hanya ingin menjaga jarak 3 meter darinya, karena dia tidak bisa menemukan pekerjaan lain. Kota ini punya beberapa biro desain, tapi dengan desainnya yang buruk, perusahaan manapun akan menolaknya setelah beberapa hari. Dia menghabiskan uang seperti air, membeli barang-barang mewah. Keluarganya sudah kehabisan uang untuk membiayainya kuliah di luar negeri. Dengan kemampuannya, beasiswa hanyalah mimpi. Ayah tiri dan ibuku ingin membantu tapi tidak berdaya. Perusahaan Bayu adalah satu-satunya tempat dengan gaji tinggi dan tunjangan bagus, jadi dia terpaksa bertahan. 3 bulan kemudian, Sari masih diam, tapi kalau tidak membuat masalah, itu bukan dia. Perusahaan mendapatkan proyek baru, mengajukan beberapa opsi, dan desain Sari tiba-tiba terpilih. Aku melihat gambarnya, memang bagus, tapi dengan kemampuannya yang payah, bagaimana bisa dia menggambarnya sendiri? Pasti ada yang membantunya, atau lebih buruk lagi, mencuri. Dalam rapat, dia dengan angkuh menyindir bahwa aku lebih buruk darinya. Seharusnya posisiku menjadi miliknya. Aku berkata dengan dingin, gambarnya memang bagus. Tapi dibuat sendiri atau tidak, dalam hatimu kamu tahu, dia merasa bersalah, matanya melirik ke sana kemari, tapi dengan cepat kembali tenang. Kamu iri padaku ya? Rina, mengakui orang lain lebih baik itu sulit ya? Bayu dengan santai menyela. Kamu tidak sebanding dengan Rina. Sari, terlalu sombong itu bisa jatuh.
Dia hendak membantah, tapi melihat tatapan tajam Bayu, dia diam. Setelah rapat, aku dengan cemas berkata pada Bayu, "Desain Sari tidak buruk, tapi kamu dan aku tahu kemampuannya seperti apa. Kalau dibantu orang lain tidak apa-apa, tapi kalau mencuri dan ketahuan, perusahaan akan rugi besar. Dia kan punya catatan buruk." Dia menyeringai, "Aku tahu dia mencuri dari siapa, dan jelas sekali, aku terkejut. Kamu tahu?" Dia bercerita, dia sudah menyelidikinya sejak lama. Tahun itu Sari merebut desainku untuk kuliah di luar negeri, tapi skripsinya begitu buruk sampai hampir tidak lulus. Untungnya ayahnya punya kerabat jauh yang menjadi dosen pembimbing. Pria itu menerima sejumlah besar uang, membeli karya seorang mahasiswa di bawah bimbingannya, mengubahnya menjadi skripsi Sari, membantunya lolos. Aku terkejut, mahasiswa itu mau menjualnya. Bagi seorang desainer, karya itu seperti anak kandung, siapa yang tega menyerahkannya pada orang lain, mau tidak mau harus mau. Bayu menyeringai, menjelaskan, ternyata dosen itu tipe diktator, menyiksa mahasiswanya habis-habisan. Dia bisa membuat mereka tidak lulus hanya dengan sekali jentik jari. Terlebih lagi, dia akrab dengan beberapa biro desain besar tempat mahasiswanya biasa bekerja. Cukup satu kalimat darinya, mahasiswa-mahasiswa itu bisa kehilangan pekerjaan. Karena takut dan ingin lepas dari cengkeramannya, mereka terpaksa menjual karya mereka. Aku mengangguk mengerti. Jadi desain kali ini dari Sari juga dibeli dari orang ini? Tepat. Bayu mengangguk. Mahasiswa yang dipaksa kali ini adalah putra sahabat orang tuaku, mataku berbinar. "Kamu berencana membuat dosen brengsek itu dan Sari menerima akibatnya sekaligus ya?" Dia menyeringai. "Iya, Sari mencuri sekali, pasti ada yang kedua kalinya." Dia melirik keluar, melihat Sari sedang tersenyum puas, sombong seperti ratu, benar saja dia tidak mengecewakanku. Aku tertawa terbahak-bahak, ternyata rencana yang kamu sebutkan dulu seperti ini. Kamu benar-benar bermain besar, membantuku balas dendam sekaligus membersihkan sampah masyarakat. Sebelumnya, Bayu pernah menyatakan, jika Sari tidak tahu diri, dia akan mengatur sebuah permainan agar aku bisa menagih utang lama. Aku tidak bertanya detail, karena aku percaya dia akan melakukannya. Sekarang setelah tahu rencananya, aku semakin mengaguminya. Menghadapi sikap sombong Sari, aku dan Bayu tetap tenang. Biarkan saja dia sombong, puas diri, lalu menggali lubangnya sendiri. Perusahaan dengan cepat menandatangani kontrak dengan mitra, memilih desain Sari. Malam itu, dia dengan gembira mentraktir semua rekan kerja makan, memamerkan kemenangannya. Setelah minum, dia mulai melontarkan kata-kata pedas, intinya, kalian semua sampah, tidak sebanding denganku. Rekan kerja tidak tahan, satu persatu kabur di tengah acara. Sari malu, dengan enggan membayar dan pulang sendirian. Pagi berikutnya, dia dengan sombong masuk ke perusahaan, wajahnya berseri-seri seperti baru saja menang lotre, menyapa rekan kerja, tapi semua hanya meliriknya dengan tatapan menghina. Budi tidak tahan, angkat bicara, "Sari, kamu tamat." Dia mengerutkan kening, dengan nada sinis berkata pada manajer Budi, "Saya tahu Anda iri. Anda lebih tua, pengalaman segudang tapi desain tidak sebanding dengan saya. Daripada iri, lebih baik tingkatkan kemampuan diri." Rekan kerja di sebelahnya tertawa. Luar biasa. Sebuah gambar curian berani disebut luar biasa. Wajah Sari pucat. Maksudnya apa? Budi melemparkan sebuah tautan padanya. Lihat sendiri. Dia mengkliknya, melihat beberapa halaman, wajahnya semakin pucat, tangannya gemetar sampai menjatuhkan ponsel. Seorang teman Bayu memposting tulisan yang membongkar dosen tidak bermoral itu. Dia memaksa mahasiswanya bekerja seperti budak, membersihkan rumah, mengantar jemput anak, bahkan mengajar les anaknya. Lebih parahnya lagi, dia merebut karya mereka dan menjualnya dengan harga tinggi. Desain teman itu juga diambil dan dijual pada Sari. Dia mengancam jika berani buka mulut, dia tidak akan lulus dan kehilangan kesempatan kerja. Kebetulan, paman teman itu sedang punya proyek museum dan desain yang dikirimkan perusahaan adalah miliknya. Dia langsung menunjuk Sari sebagai pembeli karya curian. Sari hancur. Tidak ada perusahaan yang mau menerima karyawan dengan catatan plagiarisme. Kasus ini viral di internet, kariernya tamat. Belum selesai, perusahaan kami sudah menandatangani kontrak dengan mitra.
Karena kesalahan dari pihak kami, kontrak dibatalkan, perusahaan harus membayar ganti rugi yang besar. Uang itu tentu saja ditanggung Sari. Jika tidak ada perubahan, sisa hidupnya akan tenggelam dalam utang. Aku tidak kasihan. Dia hampir merebut mimpiku, mencuri karya banyak orang. Jika tidak terbongkar, dia dan dosen itu akan terus merusak hidup orang lain. Mencuri harus membayar harga. Setelah kasus ini, Bayu memecat Sari dan memaksanya membayar ganti rugi. Awalnya dia berniat kabur, bahkan datang memohon padaku untuk membujuk Bayu agar melepaskannya. Aku mengabaikannya. Dia membawa ibuku. Ibuku masih mengira aku adalah anak yang bisa dia marahi sesuka hati. Begitu melihatku, dia langsung menyemprot. "Rina, kamu masih tahu cara jadi kakak tidak? Adikmu memohon padamu tapi kamu tidak mau bantu? Sedikit uang ganti rugi bagimu apa artinya? Dasar tidak tahu berterima kasih. Aku membesarkanmu benar-benar sia-sia. Kalau tidak mau bantu adikmu, aku tidak mengakuimu sebagai anak." Bayu yang mendengar itu, matanya sedingin es, hendak turun tangan, aku menahannya. "Kali ini aku urus sendiri." Aku dengan tenang berkata, "Baiklah, putuskan saja hubungan, aku sudah lama menginginkannya." Ibuku terkejut, tidak menyangka aku setuju semudah itu. "Anak sialan, demi sedikit uang, kamu memutuskan hubungan dengan ibu kandungmu? Kamu tidak punya hati." Aku tersenyum sinis. "Justru sebaliknya. Apa Anda pantas menjadi ibuku? Sejak kecil, apa Anda pernah merawatku dengan baik? Baru 6 tahun, Anda menyuruhku berdiri di kursi mencuci piring, menjadikanku budak. Aku tidur di gudang yang diubah, Anda tidak pernah membelikanku baju baru. Uang sekolah sebagian besar aku cari sendiri. Kalau bukan karena wajib belajar, mungkin Anda sudah menyuruhku berhenti sekolah sejak SD. Kelas 12, Anda bahkan berniat menikahkanku dengan pria botak berusia 40-an. Ibuku buru-buru memotongnya. "Kamu masih dendam ya? Ibu kan baru pertama kali jadi ibu, wajar kalau salah." Aku berkata dengan dingin. "Salah? Anda sadar betul. Anda merebut hak asuhku hanya untuk mengambil uang tunjangan yang dikirim ayahku, kan?" Wajah ibuku pucat. "Kakakmu sudah tahu?" Aku tersenyum tipis. "Kalau tidak mau orang lain tahu, jangan lakukan." Dia mengakui kesalahannya tapi menyuruhku tidak membenci Sari. Kenapa tidak? Waktu SMA, dia mencuri uang sekolah yang kutabung, membeli iPhone dan pamer kemana-mana. Anda ingat tidak? Anda sudah lupa? Tapi aku ingat selamanya. Aku menggeram. Aku menuntut Sari mengembalikan uang sekolah yang dia curi. Anda bukan hanya tidak membelaku, tapi juga memarahiku habis-habisan, bilang aku makan di rumahmu, pakai barang-barangmu, membelikan ponsel untuk adik, apa salahnya. Dia juga mencuri desainku, hampir menghancurkan mimpiku. Ibuku cemberut. "Toh kamu hidupnya baik-baik saja sekarang, apalagi yang diributkan?" Aku tersenyum sinis. Baik atau tidaknya hidupku tidak ada hubungannya dengan Anda atau rumah itu. Tapi semua kesialanku berasal dari Anda dan Sari. Aku melanjutkan dengan tenang. "Jujur saja, melihat Sari sial, aku senang sekali. Membantunya? Mimpi saja. Jangan salahkan aku. Sari jadi seperti ini, bukankah karena Anda terlalu memanjakannya? Daripada menyalahkan orang lain, lebih baik Anda introspeksi diri." Ibuku hendak membantah, tapi aku memanggil pengurus rumah untuk mengantarnya keluar. Dia pergi dengan marah, sambil terus mengumpat. Aku berdiri di pintu, tersenyum cerah. "Tenang saja, Bu. Hidupku akan semakin baik. Khawatirkan saja putri Anda, utang itu jual rumah pun tidak akan lunas." Wajah ibuku pucat, dia pergi dengan lesu. Kembali ke dalam, Bayu tidak berkata apa-apa, hanya memelukku erat. Aku tertawa. "Bayu, putus hubungan ibu anak dengannya, aku tidak sedih sama sekali, sebaliknya, aku merasa lega. Aku sudah lama ingin melakukannya." Dia berkata dengan suara berat, "Meskipun begitu, aku tetap ingin memelukmu erat-erat." Entah kenapa kalimat itu membuat hidungku perih. Aku menangkup wajahnya dan menciumnya. "Bayu, aku cinta mati padamu." Aku jarang berinisiatif, membuat telinganya memerah, dia malu-malu. "Aku juga mencintaimu." Melihatnya gugup, aku tertawa terbahak-bahak, menyandarkan kepalaku di bahunya. "Punya kamu benar-benar luar biasa."
Setelah itu ibuku membawa Sari datang beberapa kali. Tapi selama 3 bulan itu aku sedang pelatihan di luar negeri. Bayu ikut. Dia tidak bisa bertemu siapapun, marah besar. Saat aku kembali, rekan kerja menceritakan kondisi Sari. Keluarganya menjual rumah untuk membayar utang, tapi utangnya terlalu besar, baru lunas setengah. Ibu dan ayah tiriku harus bekerja di 2 tempat, menjadi kuli bangunan untuk menanggung utangnya. Sari tidak tahan menderita, kabur dengan seorang pria yang dikenalnya lewat internet, hilang tanpa jejak. Sementara dosen brengsek itu dipecat dari universitas, harus membayar ganti rugi pada mahasiswa yang dieksploitasi. Dia dicaci maki oleh seluruh masyarakat, menjadi tikus jalanan yang semua orang ingin pukul. Budi bertanya, bagaimana pelatihannya? Apa hasilnya? Aku tersipu. Besar sekali. Bukan hanya pengetahuan, tapi juga ada tambahan bayi kecil di perut. Bayu dengan gembira menyela. Aku dan Rina akan menikah 2 bulan lagi, semua jangan lupa datang ya. Semua orang mengerumuni, mengucapkan selamat dengan riuh. Bayu sudah mempersiapkan pernikahan sejak lama, berniat membuatnya megah. Tapi kehadiran si kecil membuat rencana berubah. Begitulah hidup, penuh kejutan tapi juga penuh kebahagiaan.